Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Dirahirunisa, mahasiswi Universitas Cyber Asia dengan NIM 250201022400. Pada kali ini saya akan membahas terkait materi yang berkaitan dengan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Estetika Humanisme. Untuk bahasan materi yang saya bahas kali ini yaitu adalah terkait dengan seni dan gaya kepemimpinan dari salah satu tokoh nasional dan proklamator Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Perkenalan dulu di awal. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juli 1901 di Surabaya. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang juga dikenal sebagai proklamator kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan dikenal sebagai orator dan pemersatu bangsa. Oke, ini kita bahas dulu terkait dengan materi dari estetika humanisme itu sendiri, terkait kepemimpinan. Mengapa sih leadership itu penting? Leadership itu adalah seni mempengaruhi orang lain dengan cara mengarahkan orang menuju tujuan bersama, membangun kepercayaan dan semangat, lalu menjadi teladan melalui tindakan, bukan hanya jabatan. Lalu inti humanisme itu sendiri yaitu pemimpin menghargai martabat manusia dan mengembangkan potensi setiap individu. Oke, sekarang kita lihat terkait dengan gaya kepemimpinan Soekarno. Gaya apa aja sih yang paling menonjol dari Insinyur Soekarno itu sendiri? Yaitu yang pertama, gayanya yang karismatik, artinya menginspirasi melalui kepribadian dan cara beliau untuk berpidato. Lalu yang kedua adalah visioner. Beliau memiliki cita-cita Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Dan yang terakhir yaitu gaya yang transformasional, artinya beliau menggerakkan perubahan sosial maupun nasionalisme kepada masyarakat Indonesia pada saat itu. Lalu kita bahas terkait seni komunikasi seorang pemimpin. Komunikasi sebagai kekuatan utama untuk seorang pemimpin. Artinya, komunikasi itu sendiri harus menggunakan bahasa yang sederhana namun kuat, menyesuaikan pesan dengan audiens, membangun emosi positif dan harapan. Kalau kita lihat sendiri, eh, kita bisa mengutip dari kata-kata Insinyur Soekarno pada saat itu, yaitu adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya percaya pada dirinya sendiri. Kata-kata ini selalu terngiang-ngiang kepada masyarakat Indonesia saat itu hingga saat ini. Ini bisa dilihat dari hal ini adalah salah satu contoh dari seni komunikasi seorang pemimpin yang memilih kata-kata atau memiliki diksi kata-kata yang baik dan mudah dimengerti untuk audiensnya. Lalu nilai humanisme dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang berpusat pada manusia artinya persatuan di atas perbedaan. Lalu yang kedua menghargai keberagaman budaya. Dan ketiga adalah mendorong gotong royong sebagai kekuatan sosial. Kelebihan dan tantangannya sendiri. Kelebihannya dari ini kita lihat dari Insinyur Soekarno. Kelebihannya itu beliau adalah visioner, karismatik, membangun nasionalisme, dan komunikator yang sangat kuat. Lalu tantangannya apa sih? Yang pertama, keputusan sering terpusat pada pemimpin pada saat itu. Dan yang kedua, polarisasi politik di masa akhir kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah visi besar membutuhkan sistem yang sangat kuat. Apa sih relevansi bagi mahasiswanya? Apa sih yang bisa kita teladani dari sosok Insinyur Soekarno ini? Yang pertama adalah beliau itu eh, memiliki visi yang jelas dalam kehidupan. Berani menyampaikan ide, menghargai perbedaan pendapat, dan terakhir menjadi pemimpin yang melayani bukan mendominasi. Oke, untuk kesimpulan sendiri yaitu kesimpulan utamanya adalah Soekarno menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah perpaduan dari visi, komunikasi, dan keberanian. Nilai humanisme menjadi kepemimpinan lebih berorientasi pada manusia. Generasi muda perlu mengembangkan kepemimpinan yang inspiratif sekaligus kolaboratif. Sekian dari saya. Mungkin materi ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.